Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dalam acara Aiman tadi malam, kita sudah menyaksikan bersama-sama bahwa setidaknya ada dua agenda di dalam acara tersebut. Pertama, membahas soal ijazah Gibran Rakabuming Raka. Yang kedua, membahas soal ijazah Pak Jokowi. Di dalam video tersebut, selama ini kan framing-annya Rismonsiani Pak CS bahwa mana ada ijazah yang memakai kacamata, sahabat. Dan ternyata Andi Aswan menjawab pernyataan-pernyataan itu dengan membawa dokumen ijazah yang ditampilkan di layar, yang ternyata tahun 85 bahkan tahun 2002 itu ada ijazah yang sudah memakai kacamata. Dan hal itu membuat Rismonsiani tidak berkutik. Nah, entah apa lagi kira-kira yang akan menjadi alasan daripada para pemburu ijazah ini. Karena semua hal, semua upaya yang dia lakukan itu dipatahkan semua dengan data-data. Nah, disinilah kengawurannya mereka ya. Karena lebih awal melakukan vonis bahwa palsu, baru melakukan penelitian abal-abal. Yang kedua, kalau itu adalah penelitian, kan biasanya itu kalau orang meneliti itu tenang. Maksudnya diam-diam, itulah penelitian yang sesungguhnya. Jadi mereka akan melakukan penelitian tanpa melakukan publikasi terhadap seluruh proses-proses penelitian yang dia lakukan. Makanya kita bisa mengambil kesimpulan bahwa yang mereka sudah lakukan ini adalah memframing narasi buruk untuk Pak Jokowi dan keluarganya. Apalagi kalau kita melihat Roy Suryo. Roy Suryo jelas-jelas bagaimana mungkin Gibran hanya katanya lulusan SMP. Dan itulah kenapa dia berupaya menggugat ijazah SMA-nya Gibran yang notabene luar negeri. Karena targetnya satu, sahabat. Ketika misalnya ijazah itu oleh pengadilan PT UN dinyatakan bahwa memang betul-betul tidak bisa dipakai, maka otomatis status Gibran adalah orang yang berjasa SMP. Ujung-ujungnya adalah pemaksulan. Nah, inilah yang menjadi tabiat kotor para pemburu ijazah palsu ini. Jadi sudah bisa ditarik kesimpulan bahwa di sini bukan memperjuangkan kebenaran, tapi ini lebih pada memperjuangkan kebencian yang sangat akut dan perjuangan politik sesungguhnya, di mana mereka tidak menginginkan lagi Pak Jokowi dan keluarganya itu memiliki nama baik di bangsa ini. Mereka berharap ketika bicara Jokowi, bicara Gibran, yang diingat oleh rakyat itu adalah ijazahnya yang palsu. Nah, seperti apa keseruan perdebatannya tadi malam dan bagaimana Rismon di situ kelihatan seperti kuculuk, ini videonya. Bukan ijazah Pak Jokowi ya? Ya. Ijazah yang katanya Pak Jokowi. Ya. Ini kan menurut mereka ya ini ijazah Pak Jokowi lah atau bukan Pak Jokowi lah, itu nanti kita buktikan. Yang kacamatanya aja Bang Aswan. Oke. Nah ini Bang Aswan. Nah ini kan tahun 2002. Ya, ini masih berkacamata nih. Kenapa berkacamata 2002? Ini berkacamata 2002. Ini original, Profesor Sofyan Effendi, rektor. Nah, terus kemudian saya minta di fullkan supaya jelas ya. SK yang tadi, ya itu tahun 84 yang abang dari Sentana tadi itu, ya kan? Nah di situ saja itu masih bisa berkacamata kan? Nah terus ini 2002 masih bisa berkacamata. Nah, ini dibantai terus. Yang kedua yang saya pengen tanya sama Bang Rismon, ya tadi yang Anda tampilkan, yang enggak, yang tadi Anda tampilkan itu analisis analog nggak? Enggak dulu, analog bukan? Ambil mic dulu. Analog bukan? Analog bukan? Analog bukan? Ini asli nih. Bukan. Enggak. Saya nanya yang tadi penelitiannya enggak. Kan tadi sebut saya, "Ada Darmawan, ini." Lu bilang ya itu kami meneliti yang di-upload Dian Sandi. Bukan. Ini analog. Pembandingnya ini asli nggak ijazahnya? Kacamata. Asli nggak? Ini bicara kacamata. Iya, ini kacamata. Sumbernya dari mana? Ya sumbernya dari Aswan. Anda tanyakan ini kacamata tanya ini kan? Sumber asli atau bukan Bang Andi Aswan? Asli. Tahu sumbernya. Makanya asli. Makanya ditutup itunya. Oke. Apa yang dilakukan
melakukan Pak Subhan, sarjana hukum, magister hukum. Ayo kita bongkar ijazah wapres itu yang bodong. Ya jelas kalau itu. Tapi begini, ini kan kalau seandainya bicara soal S1, S2 itu nggak pengaruh. Iya, Karena SMA minimal yang SMA. Iya. SMA-nya kan ada. SMA-nya ada, tapi SMA-nya kan nggak jelas tadi SMA-nya mana. SMA-nya nggak jelas. Nggak jelas. Kalau SMA-nya itu SMA Orchard Park School, ijazahnya yang mana gitu loh. Jadi gini Mas Aiman, kalau memang dia bukan SMA, ngaku saja anak SMP. Kalau anak SMP kayak gini kan sebenarnya nggak apa-apa juga. Dan kalau SMP ada implikasi, karena bahaya sekali. Nah, mau ngaku anak SMP, aku anak sekolah. Kalau seandainya SMP, maka itu punya implikasi terhadap hukum, terhadap posisi Karena dia nggak wakil sesuai presiden. dengan undang-undang. Di undang-undang Minimal SMA. 2011 minimal SMA. Jadi dia harus gugur. Mas ya, gini sebentar. Jadi ini saya perhatikan tadi bahwa Mas Gibran atau Wapres mengaku bahwa dia S2. Sementara yang ditampilkan sama Bang Roy ini itu hanya semacam pamflet ya. Ya, itu yang pertama ya. Yang saya anggap bahwa tidak pernah sedikit pun saya dengar di berita manapun Di Wikipedia pernah ada Mas. sebentar Dia Mas menulis. Gibran mengakui bahwa dia adalah S2. Itu yang pertama ya, biar masyarakat juga tahu. Oke, Jadi nggak usah S2 pun memang nggak adil. begini sebentar. Sekarang S1 aja bodong kok. Nggak apa-apa. Kemudian ini pamflet ini kan kita nggak tahu nih. Ini dari siapa? Kalau ya turun kan? ke atas lagi sudah tambah antaranya apa? Gitu. Jadi kita artinya gini, ya jangan juga kita kemana-mana karena saya anggap bahwa ini bukan pengakuan ini. Ini saya tidak bisa mengklaim, kalau Mas Roy mengklaim ini saya rasa nggak bisa loh. Ini nggak kuat saya. ada logo antara di atas, coba logo antaranya. Itu yang pertama. Yang kedua, Mas Gibran setahu saya itu dia di Orchard Park ya, dia secondary school itu SMA apa mana? Ya setingkat SMA. Lulus nggak? Ya, kan Mana 2 bukti tahun lulus? memang. Mana bukti lulusnya? Begini loh Mas Roy, ya kan kalau dia Nah. ini pasti akhirnya buntutnya Mas Roy pasti minta lagi. Oke, saya kira jelas sahabat ya. Kita sudah menyaksikan secara bersama-sama. Ada 2 video segmen di situ. Yang satu bicara soal ijazah Pak Jokowi yang menggunakan kacamata yang dituding bahwa itu adalah palsu karena tidak ada ijazah pakai kacamata. Dan Andi Aswam membawa bukti dokumentasi di mana memang ternyata di tahun 85 itu sudah ada yang pakai kacamata, dan bahkan di tahun 2002 pun ada dokumen ijazah yang dia bawa yang juga menggunakan kacamata. Nah, pada posisi ini kita sudah bisa mengambil kesimpulan bahwa memang penelitian mereka ini ngawur. Data-data yang mereka dapatkan ini adalah data-data yang memang sumbernya itu tidak jelas, alias di pinggir jalan. Nah, ini tidak ada bedanya dengan apa yang dilakukan Roy Suryo yang mencoba mendegradasi ijazah SMA luar negeri daripada Gibran. Karena sekali lagi harapan mereka adalah Gibran hanya memiliki ijazah SMP sehingga tidak layak menjadi calon wakil presiden. Betapa kurang ajarnya mereka. Oleh karenanya sekali lagi seluruh upaya yang mereka lakukan bisa digarisbawahi bahwa betul-betul ini adalah merupakan premingan jahat yang sangat politik demi untuk kepentingan politik semata. Saya kira demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.